Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjut tentang materi sistem informasi akuntansi. Nah, ini di sini karena konsep awalnya banyak buku-buku atau referensi-referensi yang membahas sistem informasi manajemen itu diterapkan di perusahaan. Nah, nanti tinggal kita konversi ke pendidikan. Mau tidak mau, kalau kita ingin menjadikan lembaga pendidikan kita itu bagus, maka kita harus mengadopsi teknologi-teknologi dimanapun itu awalnya diterapkan. Kalau awalnya di perusahaan, kita adopsi di pendidikan. Pun sebaliknya, jika bagian atau lembaga-lembaga pendidikan lebih duluan mengembangkan suatu konsep, mengembangkan suatu tools, dan dianggap dibutuhkan di masyarakat, maka masyarakat mengadopsi produk-produk dari kampus. Nah, gitu ya. Itulah ceritanya. Seperti membangun negara juga begitu. Memang secara praktis membangun negara itu dilakukan oleh negarawan atau oleh aktivis-aktivis partai politik. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, dalam saat-saat tertentu, mahasiswa harus turun ke jalan atau harus terjun langsung mengemukakan idenya dan menjadi masukan buat para pemangku kebijakan untuk membangun negara ke depannya. Negara ya kali-kali lah ngobrol itu jangan hanya cukup yang sedikit kalau mahasiswa. Kalau sekarang belajar tentang sistem informasi manajemen pendidikan, yang terpikirnya sekolah, kita sekolahnya mendunia atau kampus, atau setelah ini bisa diterapkan ke di perusahaan, bisa diterapkan ke di instansi pemerintah. Ya seperti itu, biar energinya lebih kuat. Dari sistem informasi akuntansi ini, bismillah ya. Seperti biasa, definisi harus dicari. Tapi bagi saya sendiri definisi itu mudah terlupakan. Makanya harus cari sendiri di referensi. Sekarang sangat mudah seperti biasa saya sarankan di Google. Definisi sistem informasi akuntansi itu akan bermunculan. Seperti apa sih? Bahkan gambaran umum tentang sistem informasi akuntansi itu seperti apa. Nah, ini ada keyword-keyword atau pokok bahasan yang saya buatkan. Contohnya dalam disingkatnya SIA, ya, sistem informasi akuntansi agar tidak, tapi bukan SIA bahasa Sunda ya, bahaya ya, SIA. Ini SIA kependekan dari atau singkatan dari sistem informasi akuntansi. Ada 5 subsistem. Yang pertama pendapatan, pengeluaran, produksi, penggajian, pelaporan. Dan ini sangat identik dengan uang. Betul tidak? Walaupun ada referensi yang membahas secara terpisah antara sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, tapi kedua-duanya ya bertumbuh pada uang. Tetapi nanti begitu saya ulas di beda kesempatan tentang keduanya ya. Tetapi secara sederhana di sini karena kita untuk menyederhanakan saja, berpikirnya bahwa konsep SIA ini harus dapat diterapkan di sebuah lembaga pendidikan agar aliran dana, aliran uang yang ada di sekolah itu bisa berjalan lebih baik. Terus bisa mendukung kebijakan, mempermudah pada saat kepala sekolah mengambil kebijakan. Contohnya begini, untuk menentukan SPP bulan depan atau menentukan biaya tertentu tahun depan, bisa bulan tapi seringnya tahun ya, jadi setiap tahun ajaran baru kan ada rencana anggarannya. Nah, itu kepala sekolah biasanya berpijak dari data keuangan sebelumnya. Nah, kalau SPP-nya contohnya banyak yang bayar atau biaya pendidikannya banyak yang bayar, maka boleh jadi dinaikkan. Nah, kalau banyak yang tidak bayar, boleh jadi diturunkan atau mencari sponsor yang lain, termasuk beasiswa. Gitu. Terus ingin mengetahui apakah keuangan sebuah sekolah itu sehat atau tidak. Berarti nanti ada tim audit keuangan
memantau berdasarkan data yang dihasilkan dari SIA ini, gitu. Sehingga nanti bahkan yang kecil-kecilannya ketika kita menerapkan sistem informasi yang berkaitan dengan uang di sekolah, maka pembayaran itu yang dulu harus langsung datang hanya membayar uang 500.000 atau 100.000 ke sekolah. Nah, kalau sudah menerapkan SIA bisa transfer saja. Upload, yang itulah sederhananya, upload bukti pembayarannya, langsung dicek oleh kampus. Di masa COVID itu sangat dianjurkan. Nah, nanti setelah COVID, kalau masyarakatnya sudah peduli tentang digital dan peduli betapa pentingnya sebuah waktu, maka bisa jadi mereka menginginkan tetap kirim bukti pembayaran atau melakukan pembayaran pendaftaran ke sekolah. Tidak perlu datang secara fisik, cukup dari rumah saja. Nah, gitu ya. Ini dari sistem biar lebih real lagi. Ketika kita menerapkan sistem informasi akuntansi ini, kita realkan dalam bayangannya itu, analogikan dalam sebuah web. Berarti kita akan melalui web itu, kita akan mengetahui atau sekolah kita akan mengetahui berapa pendapatan sekolah, berapa pengeluaran, berapa produksi. Nah, kalau di sekolah itu produksinya kan bukan produksi barang, tapi produksi jasa. Contohnya kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah, dan itu menghabiskan berapa anggaran kan. Terus penggajian para guru termasuk TU. Nah, laporannya seperti apa, dan semua itu otomatis dibuatkan. Dan ketika ada lupa bisa diakses di luar sekolah karena online bentuknya. Atau kepala sekolahnya lagi jalan-jalan ke luar negeri, ada keperluan studi banding, terus tiba-tiba ada yang menanyakan tentang laporan keuangan atau dibutuhkan laporan keuangan untuk membuat kebijakan baru, maka kepala sekolah cukup membuka webnya dan dilihat apakah sekarang itu berapa saldo yang dimiliki oleh sekolah dalam tahun ini. Nah, sehingga bisa membuat kegiatan-kegiatan insidental atau kegiatan yang tidak rutin yang membuat sekolah kita semakin mantap gitu dalam berpartisipasi, dalam berlomba. Oke. Selanjutnya, jadi ini bisa dibaca-baca. Nah, di sini ada peran sistem informasi. Oh, ini teori juga. Efisiensi, keakuratan, meningkatkan kualitas. Nah, ini ada. Meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan anggaran, dan pengendalian. Nah, kalau tidak melibatkan komputer untuk mengetahui berapa saldo saja itu sudah kesulitan. Atau menjatuhkan berapa ratus ribu yang harus dijatuhkan untuk satu orang peserta didik, biaya pendidikan kita itu. Atau berapa banyak bantuan yang ingin kita berikan untuk peserta didik dengan kualifikasi tertentu. Atau sekolah ingin memberikan beasiswa sendiri, itu berapa? Itu. Kalau tanpa melibatkan komputer itu akan lama. Nah, akan dikonsepkan dulu, dituliskan dulu, dihitung dulu pakai kalkulator. Nah, itu akan kesulitan. Belum lagi ketika membuat datanya di sekolah, terus bagian keuangannya sudah di rumah atau sedang di rumah. Ketika ditanya sama kepala sekolah itu, nanti dibuka dulu di sekolah. Nah, itu lama. Selanjutnya, manfaat aplikasi SIA. Nah, ini mah beginilah, sudah ini mudah dipahami nih. Mudah dipahami. Intinya tadi membuat keuangan atau sistem keuangan di sekolah itu sehat. Menjadikan pembuat kebijakan itu baik kepala sekolah atau wakil-wakil kepala sekolah atau bahkan guru, bahkan siswa ingin mengetahui apakah dia sudah lunas biaya pendidikannya atau belum, atau dia memang penerima beasiswa full, tidak ada bayar lagi yang lain, tidak ada iuran lagi yang lain. Nah,
itu sudah tidak perlu menanya-nanya lagi ke kampus, langsung buka saja di dashboard siswanya. Ada nggak catatan? Apakah mereka ada masalah dengan keuangan? Ada nggak peringatan di webnya? Khusus untuk siswa tertentu dan hanya bisa dibuka oleh siswa dan orang tuanya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada pihak yang dapat memanfaatkan informasi dari sistem informasi akuntansi. Ada eksternal, pelanggan. Pelanggan itu berarti siswa. Supplier, pemegang saham. Sebenarnya di sekolah juga ada pemegang mirip investornya, apalagi yang swasta ya. Kalau kesulitan nggak apa-apa, nggak diterapkan juga. Supplier agak kesulitan. Contohnya, apakah supplier ini identik dengan penyediaan buku? Nah, kalau kesulitan ya sudah lupakan aja dulu. Kita fokus dulu contohnya pelanggan, terus investornya. Contohnya di sekolah saya mah belum kepikiran. Nah, tinggal ke sini instansi pemerintah. Jadi SIA ini auditornya terlalu jauh, meskipun ada akreditasi kan. Contohnya sekarang tidak dipikirkan dulu, dan pikirkannya pelanggan dan instansi pemerintah. Bahkan instansi atau pengelola sekolah itu sendiri. Nah, pelanggannya, siswanya harus bisa menikmati kehadiran aplikasi atau web yang sekolah buat, bukan mempersulit, justru mereka harus merasa dipermudah. Instansi pemerintah, ketika pemerintah ingin mengetahui seberapa bagus kualitas sekolah kita, itu maka informasi-informasi kegiatannya itu bisa diakses di web. Termasuk kalau memungkinkan diberikan hak akses untuk mengaudit, melihat, atau hanya sekedar melihat anggaran yang dikeluarkan, atau ya rekap anggaran tertentu dari web. Nah, ini pemerintah kan bisa membutuhkan itu. Nah, tapi ada juga pemerintah yang sudah menyediakan dan siswa sekolah tinggal melengkapi, itu nggak apa-apa. Nanti disinergikan saja. Kalau bisa diintegrasikan. Kalau belum bisa diintegrasikan, disinergikan. Fitur-fitur apa saja yang belum disediakan dari web, dari pemerintah, kita buat di sekolah. Nah, gitu ya. Terus pihak, tadi makan eksternal ya. Nah, sekarang pihak internal. Ada manajemen dan karyawan. Ya, pihak manajemen dan karyawan itu staf, PU, terus guru, kepala sekolah. Ini menjadi pihak internal yang harus merasakan manfaat dari SIA ini. Oke. Guru ingin tahu gaji per bulannya berapa, apalagi yang sekian 5 juta sekian kan suka lupa itu. Atau guru membutuhkan struk gaji, itu ada tersedia, tinggal print sendiri. Nah, itu ya. Atau guru yang menabung, atau guru yang punya pinjaman, bisa saja jadi munculkan. Walaupun dalam penerapannya tentu saja harus bertahap. Keuangan tidak langsung semua dibuatkan, karena itu akan menelan waktu dan anggaran pembuatan aplikasi. Tapi contohnya awalnya hanya pembayaran siswa, sekarang tidak perlu ke sekolah karena cukup upload bukti pembayaran sudah. Itu untuk tahun ini. Untuk tahun depannya kita buatkan rencana yang lain, gitu ya. Contohnya ada biaya-biaya lain seperti yang tidak tercover dari beasiswa atau dana bantuan dari pemerintah. Siswa bayar biaya Nah, maka buatkan aplikasinya. Pembayarannya cukup upload saja bukti pembayarannya. Terus status, apakah siswa itu sudah berhak menerima fasilitas tertentu karena sudah bayar. Nah, itu kita update statusnya di web, dan siswa bisa mengeceknya kapanpun tanpa perlu harus ke sekolah, begitu ya. Selanjutnya ada informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA. Katanya dibedakan 2, akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Nah, ini baca sendirilah. Nah, ada pengambilan keputusan akuntansi.
kalau ada level-level tertentu, apalagi di sekolah contohnya ada bagian keuangannya ada 2 orang, nah, ada stafnya, ada kepala bagian keuangannya. Nah, itu kan kita butuh hak akses mana yang harus dilakukan yang boleh dilakukan oleh staf, nah mana yang tidak boleh, terus mana rekap yang harus dibaca oleh kepala bagian keuangan dan barusan rekap dan mana rekap yang harus dilanjutkan ke kepala sekolah agar jangan sampai kepala sekolah merasa pusing karena terlalu rinci menerima laporan keuangan dari bagian keuangan. Jadi beda-beda mana informasi keuangan yang dibutuhkan oleh bagian keuangan, mana informasi keuangan yang dibutuhkan oleh sekolah, mana informasi keuangan yang dibutuhkan oleh guru, mana informasi keuangan yang dibutuhkan oleh siswa dan orang tua siswa. Ini sumbernya dari, ini mah tidak terlalu bagus sumbernya, tapi cukup menarik untuk dibahas. Nah, kalau ingin tahu sejauh mana, karena ini pembahasannya banyak, bahkan kalau dilihat dari bukunya banyak juga, ini karena mungkin saja hanya satu sesi. Nanti ada lagi sistem informasi pemasaran, ada lagi sistem informasi produksi. Kita kaitkan semua dengan pendidikan ya. Nah, di sini saya munculkan daftar isi dari sebuah buku yang gratis, e-book gratis dari sini penulisnya, dan ini judulnya. Ini e-book gratis dan mudah dicari di Google ya. Ini kalau pembahasan secara lengkap lumayan lah, bahkan bisa jadi nyerepet ke akuntansi. Kita seakan-akan kalau sekilas ingin belajar, mau diajak belajar akuntansi, tapi enggak. Ini hanya konsepnya saja bahwa di sebuah sekolah itu butuh sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, di sini ada sampai yang saya menarik itu ada, ini bisa dibaca, bahkan isinya juga ada. Nah tadi ada tentang, ini siklus pengeluaran, siklus pendapatan, penjualan dan penerimaan kas. Nah, ini kalau saya di sekolah itu berarti ada pendapatan, ada pengeluarannya, dan itu harus dikomputerisasi sehingga muncul nanti ada ini nih, pembelian dan pengeluaran kas yang seperti itulah. Kalau orang-orang akuntansi lebih paham. Tetapi yang buat kita yang penting pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran itu jelas, sehingga sekolah bisa menetapkan keputusan yang akan datang, kira-kira harus menyelenggarakan kegiatan apa ya, berapa besar biaya yang mampu dikeluarkan oleh sekolah untuk mensupport kegiatan-kegiatan proses pembelajaran, untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan, itu diambil dari SIA ini. Begitu teman-teman. Kalau ini ingin dikorelasikan, dihubungkan dengan materi sebelumnya tentang database, ya semua data keuangan ini dibuatkan dalam bentuk web, dan setiap yang di entry, contohnya si A sudah bayar, si B sudah bayar, si C sudah bayar, bayarnya sekian. Nah, itu disimpan di database. Itulah. Sudah, gak usah panjang-panjang. Kalau ingin penasaran membaca lebih lanjut, boleh dibaca-baca buku yang ini atau buku yang lain, boleh, tentang SIA. Yang paling saya tekankan, teman-teman harus menyadari bahwa penting sekali aplikasi komputer untuk menunjang kelancaran sistem keuangan yang ada di sekolah, yang ada di tempat atau di kantor tempat kita bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.